portalnya lagi ini nih, lagi berat. Apa jam segini banyak yang ngajar? Waduh, belum bisa di refresh nih, masih muter-muter aja. Saling mengingatkan aja nanti kalau coba-coba lagi ya, biar enggak. Udah nambah sih. Eh, pelan ya. Ini atas waktunya saya ingin memperkenalkan diri dulu sesuai arahan kerja. Ahmad diri di absen. Uh, saya kali mungkin barangkali ada orang Kalimantan juga di sini. Cuman sejak sampai bekerja di wilayah Jabodetabek juga. Uh, apa namanya, di chat email sama nomor handphone barangkali yang nanti kalau ada koordinasi tertentu yang di email nanti karena ada beberapa pekerjaan tugas bisa diperlukan. Kemudian sarjana PPKN ya, sarjana pendidikan dengan program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Negeri Jakarta. S2-nya saya manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta juga. Kemudian pernah studi di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung untuk ambil P3 UNJ lagi. Saya itu konversinya itu di Bandung, selesai materi, udah transkrip nilai udah dapat, tinggal penyelesaian disi. Lalu saya karena UPI Bandung bagi saya jauh ya untuk beraktivitas kerja di Jabodetabek, saya banyak waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk bisa bolak-balik ke sana. Sehingga pertimbangan saya harus universitas negeri. Saya masih bisa pindah ke UNJ dengan konversi nilai yang sudah ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Kerjaan saya program studi PKN di Universitas Pamulang. Saya dosen tamu juga sebagai dosen tamu nih. Saya bukan tetap staf, saya dosen tamu di staf 17 bandingkan kalian gitu ya. Kurang lebih begitu. Saya juga tutor di universitas. Saya ajar di klub ya Banten. Saya kali ada dosen yang pernah ditanya, pernah luar biasa, saya punya mahasiswa kayak gitu. Saya ditanya sama mahasiswa STAN mengajar bisa ragu OTK, organisasi dan tata kerja.
saya belum melihat pengalaman organisasi Bapak sehingga Bapak kami ragukan sebagai calon ngajar kita. Saya hampir pulang kali itu waktu itu. Hampir nggak ngajar kali, mundur gitu ya. Oke Mas, bagus pertanyaannya. Saya perlihatkanlah CV saya semuanya yang memperlihatkan banyak organisasi-organisasi yang sudah saya pegang. Baik itu dari level badan eksekutif mahasiswa di UNJ sampai organisasi-organisasi ekstra di luar kampus. Sehingga mereka berkeyakinan pada saya, Pak, kami yakin Bapak bisa ngajarin kami. Kurang lebih begitulah. Jadi CV itu sebenarnya hanya ingin menceritakan siapa sih dosen itu dan akan membuat keyakinan terhadap mahasiswa itu sendiri bahwa dosennya bisa mengajar. Kalian tenang saja, saya sudah 8 semester ngajar PPKN di STAN sendiri. Kalian juga tenang saja, saya 7 tahun ngajar di sekolah swasta di Jakarta. Kalian juga tenang saja, saya pengajar diklat kepala sekolah. Jadi kepala sekolah loh gitu ya. Artinya saya pede aja ngajar gitu ya. Jadi memiliki keyakinan untuk bisa saling percaya bahwa saya juga percaya pada kalian bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Saling percaya. Ada pertanyaan sampai sini? Inilah biodata singkat saya. Kalau di portal kalian nggak bisa lihat ya? Nggak bisa lihat ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oh, padahal saya susah payah ngisinya. Ternyata hanya bisa dilihat saya sendiri ya. Begitu ya, Mas Gusti. Iya betul kayaknya Pak. Saya nggak bisa ngelihat juga Pak. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Jadi ke depan teman-teman mahasiswa, saya ingin membuat suasana perkuliahan yang mungkin berbeda dengan dosen yang lain. Kalian boleh minum, kalian boleh nge-mail sambil belajar dengan saya, itu saya tidak keberatan. Selama tidak berisik telinga saya aja, intinya gitu aja. Tidak boleh kaku-kaku banget dan tidak boleh tidak boleh merasa mata kuliah ini menakutkan. Saya orang berbackground pendidikan, saya harus membangun suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Tidak boleh kalian itu merasa tertekan belajar dengan mata kuliah ini, karena saya malu lah kalau calon doktor pendidikan tapi suasana belajarnya masih menegangkan gitu ya. Anak-anaknya takut masuk kelas, menegangkan, nggak nyaman gitu. Insya Allah saya akan menyenangkan lah di kelas ini, gitu ya. Selama 1 semester bersama saya dan tidak mungkin marah-marah gitu ya. Kalaupun tatap muka nggak mungkin marah-marah. Kalaupun kelas telat, jangan dimarahin. Mahasiswa itu manusia yang kita harus merdekakan pikiran dan perilakunya. Jadi kita nggak boleh marah-marahin. Kalau ngajar ya ngajar saya. Mahasiswa pasti segan-segan aja datang ya tepat waktu. Kalaupun ada yang terlambat, saya nggak marahin. Saya tanya kenapa kamu terlambat? Ketiduran. 3 kali begitu, saya nggak marah juga. Setelah itu temennya saya marahin semua satu kelas. Kalian ini yang salah. Kenapa Pak? Karena kalian tidak mengingatkan temannya sehingga temannya terlambat. Setelah itu minggu ke depannya lagi nggak ada yang terlambat lagi karena temannya ke 28 teman yang lain ditugaskan untuk mengingatkan dan ngebangunin dia tidur saat siang. Karena saat itu kelas saya siang jam 1 gitu kan. Setelah kelas siang jadi teman-teman anak itu tidur mungkin dari pagi gitu karena kelasnya cuma dapat pagi jadi kosong tuh jam-jam 10 tuh kosong jadi tidur dia. Nah ini suasana yang dalam pembelajaran itu kita bangun. Yang perlu dibangun itu adalah sebenarnya karakternya. Kalau anak itu terlambat betul, nggak bagus secara karakter, secara kedisiplinan. Tapi kita nggak boleh menyalahkan dulu. Apa duduk persoalannya? Bangsa kita kan saat ini mudah sekali saling menyalahkan. Saling menyalahkan kenapa? Karena anak-anak terlambat itu kita nggak tahu persoalannya, gampang-gampang saja disalahkan kan. Nah untuk itu saya berkeyakinan juga diri saya bisa mengajak kalian untuk bisa ke arah sana. Bahwa kita nggak mudah, jangan sampai saling menyalahkan satu sama lain. Saling mengingatkan yang perlu itu. Gitu ya.
Jadi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu ke sana arahnya. Dan satu hal lagi teman-teman, mata kuliah ini mungkin belum pernah dilakukan oleh dosen lain terkait dengan penugasannya. Tugas mata kuliah ini tidak banyak, hanya satu tugasnya. Apa tugasnya Pak Heri? Saya meminta tugasnya itu berbasis proyek. Proyek apa yang dikerjakan? Proyeknya itulah adalah membuat buku yang dikerjakan satu kelas. Apa bukunya? Apa isinya? Isinya adalah tulisan kalian semua. Berapa halaman Pak? Cuma 4 halaman kok kalian ngetik. Tuangkan gagasan kalian tentang kewarganegaraan, hanya 4 halaman satu orang. Bisa lah ya. Kelas-kelas lain bisa kok. D1 bisa. Anak-anak D1 bisa. Cuma nulis artikel 4 halaman, lebih boleh. Tapi mahasiswa STAN aneh sih. Dikasih 4 halaman, 8 halaman loh ngumpulin. Hebat ya. Cuman dilarang copy paste, teman-teman. Dilarang copy paste. Tidak boleh copy paste. Gagasan sendiri. Nanti boleh kutip ya. Teknik mengutip kan tahu ya, teknik mengutip-ngutip. Boleh. Boleh ngutip. Tapi copy paste utuh punya orang nggak boleh. Itu namanya plagiat. Dan itu tugasnya. Jadi tugasnya itu satu orang hanya menulis 4 halaman minimal. Nanti tema-temanya saya share. Terserah milih. Mas Pandu misalkan suka tema ini, silakan tulis tema itu. Nggak boleh disuruh-suruh, harus ini, nggak boleh. Harus senyaman mungkin kalian sukanya di mana. Nanti tema-tema itu menjadi sub-sub bagian. Jadi nanti kalian ini bikin buku bunga rampai, satu buku. Yang penulisnya adalah kalian semua, 29 orang. 29 orang ini adalah penulisnya. Nanti dicetak oleh kalian, di cover, di buku, pokoknya jadikan buku. Paling tidak, kalaupun kalian lupa mata kuliah saya, kalaupun kalian lupa pada saya, paling tidak buku itu menjadikan kenang-kenangan kalian di mata kuliah saya. Saya targetnya demikian. Dan buku itu bisa jadikan referensi bagi adik-adik kalian ketika nanti satu saat membacanya. Oh, pernah ada senior saya atas nama Zaki menulis tentang ini. Dibaca. Menjadi referensi ilmu bagi mereka dan menjadi pahala juga bagi Mas Zaki yang sudah menulis karena memberikan gagasan pada orang lain, menyentuh inspirasi orang lain. Demikian maksud saya ya. Jadi saya sudah ngomong sih sama lembaga percetakan STAN itu ada yang juga nyetak-nyetak buku ya. Boleh dicetak. Mahasiswa boleh lapor ke STAN dicetak nama STAN. Dan buku itu dimiliki STAN, bukan saya. Saya hanya membimbing kalian. Jadi tugasnya nggak berat-berat banget dan ini juga ditagihnya 4 minggu sebelum ya pertemuan ke-10, 11 lah ya. Mbak Julia diingetin saya. Pertemuan ke-10, ke-11 itu dikumpulkan. Saya pengen lihat hasilnya seperti apa, nanti di edit sama siapa. Ada editornya, ada lengkap lah. Nanti bacalah kriteria buku, nanti ada di saya kirim nanti. Apa saja yang harus ada, siapa yang ngedesain cover, semua ya. Jadi nanti di daftar isi itu nama kalian. Misalkan Mas Pandu nulis tentang apa, judulnya apa, di bawahnya Pandu Nareswara, misalkan, gitu ya. Artinya tulisan itu ditulis sama Mas Pandu Nareswara. Kayak gitu teman-teman, tugasnya. Tugasnya hanya itu. Kita ini di masa pandemi, saya rasa sangat pusing sekali dengan situasi-situasi keterbatasan, pembatasan sosial gitu ya, pembatasan berjarak begini gitu, kita nggak bisa leluasa kemana-mana. Saya jangan juga sibuk-sibuk tugasnya. Saya ini pesan direktur ya, waktu itu direktur yang pesan begitu soalnya. Kalau bisa itu jangan bikin orang-orang stres. Pembelajaran itu nggak boleh bikin orang stres. Ya, tugasnya makanya santai saja, yang bisa kita lakukan harus berbasis produk, maknanya harus dapat. Jangan sampai kemudian tugasnya ngasal, asal tugas saja, nggak ada makna yang ingin dibangun dari tugas itu. Nah, tugas ini saya memiliki keyakinan bisa berdampak panjang dan berdampak banyak pada kalian. Terutama pada yang tadi saya katakan, kalau buku ini ditaruh di perpustakaan, kalian bisa dikenang sebagai orang yang pernah menulis buku gitu ya, meskipun hanya sekedar bunga rampai bersama teman-teman.
Pertama itu, yang kedua berdampak juga pada semoga bisa juga berdampak pada dosen-dosen yang lain. Kalau mau memberikan tugas itu harus berbasis produk, karena zaman-zaman sekarang di dunia kampus tugas itu semuanya begini, berbasis produk. Harus jelas produknya apa yang ingin dicapai. Tidak hanya sekedar memahami bahwa apa itu kewarganegaraan, bagaimana tata cara berperilaku. Saya rasa kalian udah ngerti lah. PKN ini kan mata kuliah udah lama ya. Kalian paham lah bagaimana tata cara. Hanya saja perlu sentuhan-sentuhan baru dalam mencapai hal-hal yang baru juga. Gitu menurut saya. Karena sekarang era-era digital, teman-teman bisa upload dimanapun, bisa share kemanapun buku kalian itu. Dan bisa dibaca oleh siapapun. Kan seru ya punya buku. Mas Torik misalkan satu saat pulang kampung udah lulus, paling tidak udah pernah punya buku bersama teman-teman. Siapa tahu ini adalah kenang-kenangan bersama. Jelas tugasnya? Nanti kriteria tugasnya saya akan kirim minggu depan, insya Allah saya persiapkan dulu. Kriteria penulisannya akan saya share minggu depan lah ke PJ, ke Mbak Julia. Ada pertanyaan sampai sini? Terus berkaitan dengan aktivitas, saya itu senang dengan mahasiswa yang aktif, bertanya, memberikan komentar, berdiskusi. Bukan berdebat ya. Kita bukan politisi di sini, kita berdiskusi. Kita berdiskusi, pandangan saya boleh saja berbeda dengan pandangan teman-teman mahasiswa. Dan nggak harus sama. Saya justru suka yang berbeda. Jadi senang perbedaan. Karena Indonesia saja dilahirkan dari satu hal yang berbeda. Perbedaan-perbedaan pandangan itu memang kadang harus perlu. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangkitkan semangat gairah berpikir kita. Bidang ilmu, kebaharuan ilmu itu kan kenapa harus ada, kalau di Kementerian Keuangan itu kan kadang ada istilah apa namanya, pajak-pajak yang hari ini baru-baru gitu ya, menggunakan elektronik semua, sistem-sistem baru. Itu ada karena apa? Karena perkembangan hasil berpikir manusia yang tadinya menggunakan sistem A nggak efektif, menggunakan sistem baru seperti siapa tahu efektif. Terjadi proses berpikir sehingga lahirlah suatu hal-hal yang baru. Gitu ya, Mas Abed. Paham ya Mas Abed? Siap, paham, Pak. Nah, ya kita ke depan demikian. Kalau kita belajar kewarganegaraan, kemudian nanti kita beda pandangan, ya biasa. Gak apa-apa. Saya senang banget, oh pandangan saya demikian, nggak apa-apa. Tanpa harus menyalahkan pihak lain. Nggak boleh menyalahkan. Karena nanti kebiasaan di masyarakat kita saling menyalahkan kan. Kondisi saat ini kan begitu semua. Saling menyalahkan itu karena kebiasaan hidupnya yang saling menyalahkan. Misalkan contoh waktu kita SMA dulu, mungkin kalian masih ingat 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Ketika guru kamu mengoreksi tugas kalian, kadang kan tugasnya misalkan soalnya multiple choice, tapi dibacakan oleh kalian hasilnya. Misalkan hasilnya dibagikan terus dibacain. Misalkan Mas Rizky dari 20 soal salah berapa? Salah 2 Bu gitu. Salah 3 Bu gitu ya. Kayak gitu. Salah 3 Pak gitu. Yang salah-salah terus yang diingat-ingat, padahal salahnya cuma 4. Kenapa nggak benarnya saja yang diingat-ingat? Ayo Mas Andi, kamu benar berapa? Sekalipun Mas Andi dari 20 soal hanya benar 5. Jadi paling tidak Mas Andi lupa bahwa dia salah 15. Yang benar saja yang diingat-ingat. Benar 5. Ya, gitu kan? Nah, kalau saya dulu gitu, guru saya selalu bilang salah berapa? Salah berapa? Salah berapa? Salah berapa? Kenapa sih kita ini hidup dengan kesalahan? Dan selalu ingin mencari kesalahan. Benar ya? Kita nggak pernah fokus pada penghargaan seseorang yang sudah berjuang. Padahal dia benar 18 loh kalau salah 3 gitu ya. Ada 18, ada 17 yang selesai, yang benar. Kenapa itu nggak diapresiasi? Sekalipun hanya benar 1 harus diapresiasi.
Makanya di dalam kalau saya kan memang dasarnya basicnya manajemen orang-orang pendidikan. Jadi kemampuan pedagogi dalam mengajar harus dipahami. Nggak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang bikin mahasiswa down dan sebagainya. Itu berusaha lah saya berusaha menjadi yang terbaik di kelas ini. Sehingga antara teori yang saya pelajari di kampus gitu, saya implementasikan di kelas ini. Bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan. Saya kadang tertarik dengan istilah kampus merdeka, merdeka belajar. Kampus merdeka dan merdeka belajar itu mahasiswanya dan dosennya itu harus merdeka. Dari apa? Dari situasi apapun. Siswa harus datang dengan penuh gembira ke kelas itu. Mahasiswa harus datang dengan penuh kegembiraan. Itulah datang, wih ini pelajaran PPKN nih. Saya harus gembira datang ke kelas. Saya ada sesuatu yang saya tanyakan pada guru saya, pada dosen saya. Ini saya tadi ketemu di jalan, ketemu situasi sosial yang perlu didiskusikan, gak apa-apa. Merdeka belajar itu harus mahasiswa datang dengan penuh gembira. Gak perlu takut, ya Pak Hoiri lagi. Tak males, atau tegang gitu datang ke kelas, tegang gak berani ngapa-ngapain, takut dan sebagainya. Maksud saya, itu tidak merdeka. Dari sisi itu hasilnya mahasiswa tidak merdeka. Nah, terkadang tidak semua pendidik atau pengajar itu menyadari hal itu, teman-teman. Di kampus saya tahu, saya sedang meneliti juga tentang hal itu, implementasi merdeka belajar itu. Bagaimana mahasiswanya merdeka belajar, dosennya marah-marah terus di kelas. Bahkan menggunakan kata-kata yang tidak pantas misalnya. Ini kan tidak merdeka jadinya, gurunya nggak merdeka. Dosen sana ya. Ya. Iya. Ini. Kalau kerja di rumah ya gitu ya, ada suara-suara anak kecil gitu. Namanya juga di rumah. Apa-apa. Julia nggak direkam ini kita? Sudah Pak, ini lagi direkam. Oh, iya. Oke, siap. Mohon maaf Pak, kayaknya teman-teman pada masih banyak yang belum bisa absen. Bapak bisa tolong absenin nggak Pak? Soalnya dari tadi banyak yang belum bisa masuk Pak. Oke, tunggu. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Oh, ternyata saya bisa ngabsenin ya? Iya Kalau Pak. saya pikir otomatis loh, kayak karena baru sistem otomatis. Ternyata kayak dulu juga bisa. Oh, kalau gitu ngapain repot-repot kalian dari tadi? Udah 30 udah selesai, 29 udah beres. Iya kan? Iya. Tapi di sistem kalian masuk nggak? Di sistem kalian udah hadir nggak statusnya? Saya simpen ya, udah selesai ya? Oh. Sepertinya udah masuk sih Pak kalau Bapak udah ngabsenin. Udah. Makasih Pak. Aman. Udah tersimpan. Begitu ya teman-teman ya. Ada lagi Julia yang perlu ditanyakan? Sepertinya belum Pak. Tadi di absen doang yang dipermasalahan. Absen sudah selesai semua, 29 orang udah beres. Oke, satu hal lagi tadi yang saya katakan bahwa ya kita harus belajarnya santai nanti ke depannya. Saya nggak mau kalian datang dengan penuh ketakutan. Ada yang waktu beberapa semester yang lalu, mahasiswa di kampungnya jauh dari jual kuota, benar-benar jauh dari jual kuota katanya. Paketnya habis, hanya bisa SMS saat itu. Terus gimana caranya? Dan anaknya panik karena nggak ikut perkuliahan saya. Saya bilang, kamu kerjakan saja tugas ini, kumpulkan saja, saya kasih waktu 2 hari, saya absen kamu. Iya, saya absen dia. Apa sih? Udah sana berdiri. Nih. Udah. Begitu. Jadi nggak perlu ini. Yang penting kalau kalian pun di sini misalkan siapapun dari kalian ini sedang sakit, sedang nggak bisa hadir, benar-benar penting banget ya, sampaikan saja. Jangan sampai menjadi beban, nanti stres dan aneh-aneh aja, mengganggu kesehatan kalian. Ini tanggung ya, 1 semester lagi harus lulus semua, harus membanggakan lah, 6 semester 3 tahun di STAN
harus pulang dengan penuh kegembiraan bahwa kalian sudah berhasil. Ini diharuskan. Tuh, jaga juga sikap. Artinya gini, jangan sampai karena sikap tertentu kalian juga nggak lulus gitu ya. Jaga, pokoknya sabar aja, pokoknya perbaiki, tinggal laku. Ini adalah masa depan kalian, mengharuskan kalian harus sabar dengan situ. Kerjakan saja tugas itu. Dari dosen manapun, kayak gimana pun bentuk dosen, lawan aja terus, kerjakan aja terus. Karena itu yang nantinya akan mengamankan kalian lulus dengan baik. Ada pertanyaan sebelum ke materi? Gitu. Ya silakan, ini jangan tegang-tegang, sambil minum boleh. Oke, oh iya tadi saya udah kenalan tapi belum kenalan sama kalian ya. Saya tanya satu-satu. Rizky dari mana? Absen 24. Saya dari Rembang, Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Baik. Jawa Tengah. Oke. Sarah Konisia. Iya Pak, saya dari Lampung Pak, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke. Julia dari mana? Iya, saya dari Ngawi, Pak. Julia. Saya dari Medan, Pak. Torik. Dari mana Mas Torik? Saya dari Jember, Jawa Timur. Oh, Jember, Jawa Timur. Baik. Zaki, dari mana Mas Zaki? Dari Malang, Pak. Malang melintang. Arek Malang. Arema ya. M. Gusti Haki. Ya Pak, saya dari Tangerang Selatan Pak. Waduh, kamu pasti tahu daerah Unpam ya? Iya Pak, tahu Pak. Iya, bagus. Mulangnya di mana? Tangselnya mana? Saya di Kecamatan Ciputat Pak. Oh, Ciputat. Iya. Dekat lah. Andrea Yola, absen 7. Saya dari Madiun. Madiun. Oke, Abed, absen 1. Saya dari Binjai, Pak. Binjai itu Sumatera ya? Iya, Sumatera Utara, Pak. Hiria. Absen 16. Saya dari Ngawi, Pak. Ngawi. Oke. Amelia Effendi. Kota Bekasi, Pak. Hah? Mana? Dari? Bekasi, Pak. Jarang ya ada orang Bekasi. Jarang loh ada orang Bekasi. Rata-rata didominasi oleh orang Sumatera Utara sama Jawa Tengah lah. Kevin Ayu. Dari Palembang, Pak. Bang. Dan Nembesa. Dari Bandar Lampung, Pak. Bandar Lampung. Iya. Fikar. Mas Fikar dari mana? Saya dari Lampung Selatan, Pak. Lampung Selatan. Bagus. Tasya. Saya dari Pandeglang, Banten, Pak. Pandeglang. Ini juga jarang nih dari Pandeglang. Erlinda. Dari Kudus, Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah lagi ya. Amalia Nur Matiah. Saya dari Malang, Pak. Alifa Zahra. Dari Jogja, Pak. Jogja. Alvin. Saya dari Solo, Pak. Solo ya? Halo? Ya, Pak, Solo, Pak. Ya, pantesan suaranya mirip Gibran. Andi Ahmad. Saya dari Makassar, Pak. Makassar. Oke, baik. Rata-rata didominasi orang-orang Jawa Tengah ya kayaknya. Ada survei yang mengatakan kenapa orang Jawa Tengah itu orang-orang Jawa Tengah itu mendominasi sekolah-sekolah vokasi, kampus-kampus vokasi di Indonesia. Karena memang ternyata orang tuanya punya minat yang tinggi untuk itu. Jujur aja, hasilnya memang punya minat orang Jawa Tengah yang tinggi. Orang tuanya itu senang ke sekolah-sekolah vokasi, entah itu baik di STAN kayak gitu ya, di sekolah-sekolah vokasi aja milik ikatan dinas lah.
ternyata juga nggak cuma sekedar ingin orang tuanya, nggak cuma sekedar ingin, tetapi dipersiapkan anaknya. Setahu saya begitu hasil penelitiannya. Anak itu benar-benar dipersiapkan, artinya belajarnya dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan ke sana. Semoga daerah-daerah yang lain juga terinspirasi dari masyarakat Jawa Tengah yang melirik Tadi sama mbaknya mau diambilin sekolah kampus-kampus yang pada kamu kayak gitu, ya kan? Jadi mau diambilin orang Banten biar nggak cuma satu, orang Bekasi nggak cuma satu gitu kan, harus banyak, harus tersebar di seluruh Indonesia, gitu kan? Oke, baik, salam kenal dari saya. Kedepannya kita satu semester belajar dengan cara-cara begini. Saya minggu depan lagi, saya 1 minggu sebelum puasa, setelah puasa itu saya ke Kalimantan, kayaknya pulang kampung duluan sebelum dilarang. Jadi nanti saya di sana harus cari sinyal yang terbaik. Semoga nggak ada gangguan untuk video conference kita. Saya pulang kampung duluan sebelum dilarang sama negara. Karena udah 2 tahun ini nggak pulang, kan bahaya kan. Nah, gitu maksudnya. Jadi itu tetap online mau dimanapun gitu ya. Oke, kita akan ke materi ya. Oh, udah ini tadi. Udah ke kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kenapa Pancasila dan kewarganegaraan itu ada di setiap program studi dan setiap kampus, apapun kampus kalian kuliah pasti ada mata kuliah ini. Sepertinya memang kalau dipikir-pikir untuk apa sih kita belajar mata kuliah ini gitu ya? Karena kita sering belajar di manapun, dan ini juga mata kuliah sebenarnya nggak ada kaitannya dengan pekerjaan kita sebenarnya. Namun teman-teman perlu disadari bahwa sejarah, kondisi, dan tuntutan yang berbeda. Sehingga kita diperlukan untuk mata kuliah ini. Apa sejarahnya? Jadi mata kuliah ini sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, barangkali orang tua kamu atau kakak-kakak kamu, paman-paman kamu yang sudah lebih duluan sekolah dulu, nama mata kuliah ini selalu berubah-ubah. Dari zamannya saya sekolah itu masuk ke PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila, ada istilah pendidikan karakter, ada istilah pendidikan budi pekerti, dan sampai hari ini PPKN, kewarganegaraan, PPKN, dan PPKN dibagi 2 menjadi kewarganegaraan dan Pancasila. Hal ini karena melihat kondisi sekarang. Karena ada perubahan zaman, istilah globalisasi semakin berkembang, dunia semakin maju, ilmu pengetahuan dan teknologi juga diiringi kemajuan yang beriringan sama, sehingga mengkhawatirkan bagi suatu negara jika tidak memiliki dan tidak memiliki karakter khusus dalam rangka membendung hal-hal yang tidak sesuai dengan negara itu sendiri. Globalisasi kita terima, ilmu pengetahuan tentu juga kita terima, namun ada hal-hal yang tidak bisa kita terima. Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku bangsa lain yang tidak boleh sama dengan bangsa kita. Perilaku sopan santun, bangsa lain juga punya, tapi cara-caranya yang berbeda. Budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita nggak bisa menyamakan itu dengan kita. Kita cukup tahu, tapi kita tidak bisa menyamakan hal itu dengan mereka. Perkembangan teknologi, media sosial semakin berkembang, perilaku masyarakat berubah saat era media sosial dan sebagainya. Seperti halnya misalkan berita-berita bohong semakin berkembang, konten-konten narasi-narasi sesuatu yang membuat seseorang terprovokasi. Banyak hal-hal yang sifatnya perlu disikapi dengan pendidikan. Untuk itu teman-teman perlu diketahui salah satu sejarahnya, salah satu alasannya kenapa mata kuliah ini harus ada di setiap prodi apapun di Indonesia
menjadi mata kuliah wajib adalah hal demikian. Kita tidak mau bangsa ini tidak memiliki karakter, kita tidak mau bangsa ini tidak memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraannya, sehingga kita suatu saat tidak lagi menjadi tidak lagi menjadi bangsa yang besar, tidak lagi menjadi bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang berbudaya. Ini yang teman-teman saya ingin sampaikan, bahwa salah satu latar belakang perlunya ada mata kuliah ini adalah hal-hal yang tadi saya sampaikan. Sejarahnya sudah jelas, dari setiap angkatan, setiap perubahan kurikulum terkadang ada juga perubahan nama. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka memperbaiki kurikulum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan agar kurikulum dan materi-materinya itu tepat sasaran dan tidak salah di dalam mengimplementasikan. Dulu Pancasila itu yang penting dihafal. Mungkin teman-teman boleh tanya kepada orang tua kalian. Pancasila itu yang penting dihafal dulu itu. Kalau sekarang saya rasa tidak perlu lagi orang-orang yang menghafal doang. Gak cukup, maksud saya gak cukup hanya sekedar menghafal. Tapi yang diperlukan adalah orang-orang yang mampu mengimplementasikan Pancasila itu sendiri. Dengan cara-cara apa? Ya dengan cara-cara pengetahuannya tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Apakah harus hafal tentang sejarah terbentuknya Pancasila atau lahirnya Pancasila? Menurut saya sejarah perlu diketahui, tapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu mampu menjadi bagian, menjadi orang yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan penuh kesadaran. Itu yang saya ingin sampaikan di slide pertama ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada hal-hal yang perlu didiskusikan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Jelas ya. Terkadang memang mahasiswa atau masyarakat umum pun masih terjebak pada situasi-situasi yang menurut saya tidak menggambarkan orang-orang yang mempelajari Pancasila. Mempelajari Pancasila itu nggak harus teman-teman sok Pancasilais itu nggak. Dengan berbaju Garuda gitu. Oh, kalau orang berbaju Garuda itu pasti Pancasilais, nggak gitu. Orang-orang Pancasilais itu sebenarnya hati, pikirannya, sikapnya tergerak karena situasi tertentu. Misalkan begini. Ketika kalian misalkan bertemu dengan orang di pinggir jalan yang maaf-maaf misalkan salah satu komponen tubuhnya nggak ada misalkan. Lalu kalian apa respon hati kalian? Respon pikiranmu apa? Hatimu bergerak untuk apa? Tidak perlu untuk membantu, nggak perlu bantu sebenarnya. Tapi paling tidak hati kamu tersentuh, kasihan ya orang itu. Udah nggak lengkap komponen badannya, tapi masih berusaha untuk mencari hidup. Saya harus lebih bersyukur karena saya masih diberi kesempatan untuk lengkap fisik saya. Dengan kayak gitu saja sebenarnya, hati kalian sebenarnya sudah terbentuk kepedulian terhadap sesama. Peduli sesama itu nggak harus kalian terjun langsung sebenarnya. Membantu mereka, itu kan tugas dinas sosial ya kan. Tapi paling tidak hati kamu paling nggak punya rasa yang dan langsung mendoakan orang itu. Ketika misalkan terjadi bencana alam di satu daerah tertentu, kalian sebenarnya nggak perlu ke sana. Kalau nggak punya uang ngebantu, nggak perlu nyumbang juga. Tapi paling tidak, kalian punya rasa peduli terhadap sesama dengan mendoakannya. Ya Tuhan, ya Allah, semogalah orang yang kena bencana itu diberikan kesabaran. Bagi yang terkena bencana. Diberikan kesehatan untuk semua, baik untuk relawan atau petugas yang sedang membantu di sana. Dengan demikian, sebenarnya kalian sudah berpancasila dengan baik. Tanpa harus berkuar-kuar, saya Pancasila, saya Indonesia. Kadang hanya ikut-ikutan aja ya kan. Ikut-ikutan saja, saya Pancasila, saya Indonesia. Nggak perlu menunjukkan hal itu. Ketika misalkan kalian pulang kuliah, naik motor atau naik ojek online, kemudian ojek online itu orang tua banget. Kalian punya rasa kepedulian. Kasihan ya, andai ini orang tuaku,
Bagaimana rasanya? Bersyukurlah orang tuaku nggak sama dengan dia. Bersyukur, kita kayak gitu aja, nggak perlu menghinanya, masih bersyukur kita diberikan sesuatu yang terbaik. Oh, ada anak kecil misalkan di lampu merah, anak kecil usia remaja atau kecil, anak-anak termasuk sampai remaja sudah berkelahi dengan waktu, kalau kata lagunya Iwan Fals. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Itu respon kalian seperti apa melihat situasi sosial? Ya kan, kasihan banget ya anak-anak itu sekolah. Saya ini sekolah di STAN, alhamdulillah. Misal, saya ini mahasiswa STAN, alhamdulillah. Yang secara masa depan terjamin insya Allah. Ya kan? Dibandingkan teman-teman yang itu nggak sekolah, kasihan. Cukup begitu aja. Nggak perlu ngangkut mereka tinggal satu kosan sama kalian, nggak perlu. Nggak perlu, bukan itu maksud. Jadi nuansa kewarganegaraan, nuansa kepancasilaan itu masuk dalam diri kamu, merasuk dalam diri kamu sehingga fisik kamu itu kalau melihat sesuatu yang nggak enak itu ikut tergerak untuk peduli. Meresponnya itu untuk peduli. Misalkan kasihan kan, pernah nggak sih merinding melihat situasi karena fisik kamu sebenarnya nggak terima melihat situasi itu. Ketika ada pemboman, ada kegiatan yang brutal di gereja yang kemarin kejadian di Makassar ya, itu hati saya gelisah dan benci dan marah terhadap itu. Kenapa? Karena harusnya nggak bisa terjadi. Harusnya itu nggak boleh terjadi pada kita. Ada orang jahat mengatasnamakan diri tertentu melakukan hal demikian, itu paling membencikan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi paling tidak kita mendoakan saudara-saudara kita yang non-muslim di sana, semoga tidak terjadi trauma yang besar untuk beribadah di tempat ibadah. Bahwa semua orang itu boleh beribadah apapun agamanya. Pancasila itu nggak pernah kenal siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas di negeri ini, nggak ada. Kesalahan terbesar itu ketika ada orang berkuar-kuar dalam dirinya, saya ini mayoritas. Saya tuh baca undang-undang, baca filosofi pembentukan Pancasila, tidak ada satu pasal pun yang mengatakan mayoritas diutamakan. Tidak ada satu narasi pun ini mengedepankan kepentingan mayoritas. Pancasila itu dalam rangka kita membangun kepentingan bersama-sama. Silakan ya Anda yang mau ke gereja, mau ke pura, mau ke masjid, silakan. Tanpa harus melihat perbedaan itu sendiri. Terkadang saya sedih. Saya kalau ketemu sama pemuka agama tertentu ya, agama-agama maksudnya golongan-golongan tertentu barangkali yang berpikirnya tuh intoleran. Saya tuh nggak suka. Misalkan begini. Misalkan ya Mas ya begini. Saya sering dengar itu. Saya sering tahu. Cuma saya nggak bisa kasih tahu tempatnya. Cuman gelisah aja dengarnya. Misalkan gini, saya nongkrong sama pemangku agama. Oh itu jangan sampai di situ terjadi dibangun apa ya? Bangun gereja. Saya sebut aja deh. Ada orang, ada komunitas, maaf ya, ini bukannya rasis, enggak. Ada komunitas teman-teman kita dari suku Batak, kebetulan di situ orang Batak semua, dan kebetulan juga beragamanya non-muslim, mereka mau bangun gereja. Wajar dong? Boleh dong? Boleh. Tapi karena semuanya ditakuti, takut nanti ada ini, ada itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi di sekitar kita ketidakpercayaan sosial sehingga orang-orang yang mau bangun gereja nggak boleh. Sebenarnya mereka nolaknya bukan karena nggak bolehnya, nolak pelan-pelan dengan tidak diberikannya izin. Saya harus fair itu menyampaikan. Saya orang Islam, nama saya Muhammad Khairi. Tapi saya tidak berpikir sama dengan orang-orang itu. Ini berbahaya kalau situasi sosial seperti itu terus. Ini satu kejadian di daerah saya. Waktu saya SMA kejadiannya, waktu saya SMA kelas 3. Waktu itu saya mendengar bahwa akan ada dibangunnya gereja baru dekat bandara di kampung saya Kalimantan. Ini gereja besar. Karena yang ada ini nggak muat. Saya tahu yang ada ini kecil. Itu gereja pertama, gereja tertua di daerah itu. Satu-satunya gereja tadinya. Dan saat itu juga
Pemdanya menganggarkan berapa ratus miliar hanya untuk membangun Islamic Center. Ya, Islamic Center ya. Harusnya boleh semuanya dong dibangun. Saat itu juga saya itu masih semester 1 di UNJ. Setelah lulus SMA ke semester 1 ke UNJ lalu pulang kampung. Setelah semester 2. Gereja dibatalkan pembuatannya. Terus saat itu saya kan aktivis ya, saya suka di mahasiswa itu suka demo dulu. Udah gregetan sebagai seorang mahasiswa kan. Apa yang terjadi? Saya samperin bupatinya. Saya sampaikan ke beliau, Pak, kenapa gereja itu ditolak? Tidak dibangun. Ini permintaan masyarakat dan tokoh masyarakat. Baik Pak, terima kasih gereja itu sudah tidak dilanjuti pembangunannya. Tapi saya memohon dengan Bapak, permintaan saya, Islamic Center itu di stop juga. Wah, kok bisa begitu Anda berpikirnya? Ini kan buat orang-orang Islam. Kita sudah punya masjid yang sangat banyak. Islamic Center ini proyek bukan karena banyaknya masyarakat sehingga perlu masjid. Menurut saya agar adil dua-duanya tidak dilanjutkan. Akhirnya apa teman-teman? Gerejanya sekarang berjalan dan Islamic Center-nya mangkrak teman-teman. Saya tidak benci terhadap Islamic Center-nya, tidak. Tapi keadilan di dalam membuat satu kebijakan ini tidak bisa seperti ini. Sehingga apa? Mangkrak. Mangkrak tidak dilanjutkan karena bupati setelah itu bupatinya nggak mau melanjutkan karena membuang-buang anggaran negara. Kita nggak perlu itu. Kita punya masjid besar gitu. Tapi tidak ada yang sholat, bayangkan. Ayo lu, orang Islam sholat masjid itu besar. Coba mana ada masjid yang kecil-kecil dan biayanya kecil-kecil, nggak ada. Masjid itu selalu mewah-mewah, tapi yang sholat nggak ada. Ini pertimbangan bupati berikutnya, sehingga Islamic Center itu dianggap tidak sesuai kebutuhan, bahkan tidak dilanjutkan. Untuk apa membangun tempat ibadah hanya simbolis, lalu kemudian menyingkirkan tempat ibadah orang lain? Saya bilang ini orang Kristen ini sudah banyak orangnya. Sudah banyak, dia punya anak, punya cucu, udah tua, udah semua. Sehingga perlu gereja baru, nggak cukup yang ada itu, kecil kok. Sehingga sekarang udah ada gereja baru. Apakah saya salah? Tidak menurut saya. Selama saya tidak beribadah di tempat gereja itu kan saya nggak salah. Saya kan orang Islam. Saya hanya memperjuangkan aspek keadilan sosialnya. Bahwa orang yang beragama apapun boleh. Karena memang betul 90% di wilayah saya itu Islam, saya akui. Tapi tidak bisa kayak gitu, saya bilang Pancasila itu nggak pernah kenal siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas, nggak ada. Kita kedepannya demikian, kalian pun sama. Kalau kalian satu saat bekerja pulang kampung atau bekerja di wilayah Kementerian Keuangan di Jakarta sekalipun, kalian harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan keadilan itu. Tidak boleh berpihak hanya karena sesama, ini orang Batak ini, saya juga orang Batak. Cepet banget urusan pajak. Jangan. Dilayani betul, jangan. Semuanya harus sah. Kalau sesuai antrian aja. Pelayanannya harus sama dan merata. Itu kan prinsipnya kan. Kita nggak boleh berpihak sama hal-hal tertentu. Nah ini pesan saya kepada kalian bahwa kalian jangan sampai menjadi orang yang kita tidak harapkan lah, kurang lebih begitu. Kenapa? Karena kita ini sama-sama. Kita ini ingin sama-sama teman-teman. Ingin sama-sama membangun negara ini agar terus menjadi negara yang baik. Bangsa lain itu hancur karena ketidaksamaan tujuan. Arab itu bangsa Arab loh. Semua bangsa Arab itu banyak negara sekarang. Tapi apa yang terjadi? Mereka terbagi dengan banyak-banyak negara. Indonesia dari pulau saja udah berantakan tempatnya di mana-mana kan? Udah ada di posisi di mana-mana. Tapi apa yang terjadi? Kita masih bertahan satu negara. Kalau Anda ketemu sama orang Papua, memang beda warna kulitnya, memang beda jenis rambutnya, memang beda bahasanya. Tapi itu adalah bagian dari saudara kita yang tidak kita lahirkan dari satu ibu. Itu saudara Anda. Saudara yang tidak dilahirkan dari satu ibu. Saya ketemu sama orang Medan,
Kamu kalau tahu, saya itu satu kos sama orang Batak itu 6 tahun. Dari S1 saya itu sampai lulus, sampai kerja bareng, sampai S2 bareng. Itu orang Batak. Sehingga saya tahu karakter-karakter orang Batak. Dan saya tahu semangat orang Batak dalam bertahan di kampung orang. Semangat hidup, semangat untuk bisa sukses agar hidupnya tidak sia-sia merantau itu, wow, bagi saya belajar saya dari situ. Apakah saya berantem terus sama teman saya? Nggak pernah berantem sampai sekarang. Karena barangkali karakternya sama. Teman saya itu begitu, saya juga begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saling menghargai bahwa teman saya punya karakter yang demikian. Saya harus bersikap apa agar itu tidak terjadi pertengkaran. Ini cara menyikapi perbedaan. Saya semakin senang kalau bertemu dengan, kenapa saya tanya asalmu dari mana? Karena saya pengen tahu, jangan-jangan relasi, ini kan bagi saya, kalian adalah relasi saya, teman saya, ketika nanti di dunia kerja nanti kalian udah jadi partner kita dalam bergotong royong membangun negara. Hanya saja kalian di Kementerian Keuangan, saya di aspek-aspek yang lain, ngajar di kampus swasta, mencerdaskan anak bangsa di kampus swasta. Begitu aja hidup ini. Maksud saya adalah ketika teman saya ini ada yang dari Sumatera, ada yang dari Makassar, itu saya senang bertemunya. Oh, siapa tahu satu saat saya ke daerah-daerah tertentu, udah ketemu teman-teman yang begini, luar biasa kan? Begitu kan? Waktu di bandara saya ketemu sama mahasiswa anak cukai, luar biasa kan? Wah, paling tidak ya say hello lah Bapak. Senang juga kan gitu. Waktu di di Jakarta waktu itu ketemu juga sama mahasiswa. Wah, luar biasa senang. Kalau ada sesuatu berkaitan dengan pajak, tanya aja. Sama dia, gimana nih? Oh ya, ini gini Pak, gini Pak. Ini kartu NPWP saya udah patah, ini gimana Mas? Bapak datang aja ke sini, nanya aja kan sama mahasiswa, nggak apa-apa. Dikasih tahu sama dia dan sebagainya. Ini relasi bagi saya. Nah, ini yang saya sampaikan. Ke depan teman-teman, ketika kita bicara tentang kewarganegaraan dan Pancasila, maka PR kalian terbesar adalah ketika nanti di masyarakat, itu benar-benar harus menggambarkan bahwa kalian adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang pernah belajar kewarganegaraan, orang-orang yang sudah dididik mahal ya, dididik mahal di PKN STAN. Ketika negara sudah mengeluarkan banyak untuk mencerdaskan kalian, yang sudah pada dasarnya sudah orang-orang cerdas, itu harus kamu bayar mahal juga. Kalian harus mampu mengimplementasikan hal itu di masyarakat. Ketika kamu bekerja, sesuailah dengan nilai-nilai yang ada. SOP yang ada, kerjakan saja yang ada. Tidak perlu aneh-aneh. Tidak perlu seperti Gayus Tambunan gitu ya. Alumni. Bahkan nggak cuma Gayus Tambunan, jangan-jangan banyak lah. Ini yang saya ingin sampaikan. Saya berkeyakinan dan memiliki harapan yang besar pada kalian untuk bisa berbuat sesuatu yang baik. Ya. Apa? Siapa? Siapa yang bobo? Oh gitu. Oh gitu. Terus ayah kerja dulu ngajar. Oke ya, maaf ya. Biasa, namanya juga kerja di rumah. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Arfa. Oh, ada yang nggak didata tadi ya? Saya baru baca nih. Ya, Frans yang mana Frans? Saya kalau pesan ini jarang dibuka mas saya. Mendingan kalian lapor aja Pak, saya izin mau ke belakang.
Pak, saya minum aja, nggak perlu izin kalau minum. Halo Ya, Pak, Fran. Assalamualaikum. Salam. Di mana, Fran? Kalau saya di Bandung Pak. Maaf Pak, kameranya kayak gini soalnya tadi nggak sengaja ke restart jadi emang suka gini. Kenapa? Kamu di mana? Dari mana asalnya? Dari Bandung Pak. Oke lah, siap. Ada lagi yang Makasih, belum? Pak. Ada teman yang lain juga Pak, katanya belum ditanya. Oh iya ya, soal ini tampilannya dua layar ya, teman-teman. Maaf ya. Aduh, siapa yang belum tadi coba inisiatif sendiri? Belum, Pak. Anggita, ya silakan. Anggita dari Medan, Pak. Bagus. Siapa lagi? Harus jujur siapa? Saya, Pak. Dari mana? Ya, saya dari Medan juga, Pak. Dari Medan juga. Siapa lagi yang belum? Ya, Pak. Saya, Pak. Dari mana, Mbak? Dari Painan, Sumatera Barat, Pak. Dari Sumatera Barat. Oke. Ada lagi? Muhammad siapa tadi nih? Absen 21. Iya, Pak. Saya, Pak. Dari Malang, Pak. Rizal dari Malang. Ada lagi nggak? Saya, Pak. Nadia, dari mana Nadia? Saya dari Depok, Pak. Dari Depok. Dekat lah ya. Ada lagi yang belum? Ya, Pak. Pandu, ya Mas Pandu dari mana? Saya dari Kudus, Jawa Tengah, Pak. Dari Kudus. Baik. Siapa lagi Mas? Mbak Rizky Ya, enggak? Pak. Rizky. Saya dari Purwokerto, Jawa Tengah, Pak. Oke. Nah, banyak yang belum ya. Ternyata ada, saya lupa kesampingin. Saya pikir udah beres aja sampai bawah. Maaf. Ada lagi? Ya, Pak. Mas Lintang dari mana Mas Lintang? Dari Jogja, Pak. Oke, kirain dari daerah Laskar Pelangi. Wah, dari situ juga, Pak. Oke. Aduh ya. Nanti di akhir pertemuan foto lagi ya, foto yang banyak. Tadi lupa nggak kena semua pas di laporan tadi. Nah, kita lanjutkan lagi materinya. Nanti sambil ada yang bertanya. Tujuan PPKN itu ternyata simpel sekali ya untuk menciptakan screen. Tujuannya adalah untuk membentuk mahasiswa atau peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila. Mencintai Indonesia itu nggak harus berpakaian yang nasionalis terus, nggak harus berkebaya terus, nggak juga. Tapi mencintai Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang harus kita cintai dari negara ini. Jadi ketika teman-teman menyampaikan bahwa mencintai Indonesia itu seperti apa Pak Hoiri? Apa yang bisa kamu cintai dari Indonesia? Paham nggak? Apa yang bisa kamu cintai dari Indonesia? Bagian mananya? Pak Hoiri, saya mencintai budayanya. Boleh? Silakan. Saya mencintai keragamannya Pak Hoiri. Ya silakan. Saya mencintai produk-produk lokalnya. Masalahnya produk lokal yang mana yang kita sudah punya banyak sekarang. Karena kita nggak punya banyak produk lokal ya. Harus kita tingkatkan terus Indonesia biar nggak jadi negara konsumtif. Negara yang hanya membeli dari bangsa lain. Jadi cinta tanah air itu menurut saya adalah suatu hal yang menjadi keharusan bagi siapapun. Tanda-tandanya adalah atau ciri-cirinya adalah ada kegelisahan dalam dirinya, gitu ya, untuk berbuat sesuatu yang itu menggambarkan orang-orang Indonesia. Perilaku kalau misalkan berkaitan dengan perilaku, maka berperilakulah sesuai dengan perilaku orang-orang Indonesia. Kalau misalkan apa bedanya Pak Heri perilaku orang-orang Malaysia, orang-orang Eropa, orang-orang negara-negara lain dalam berperilaku? Kita itu berbeda dengan bangsa lain. Cara bersosialnya itu berbeda. Itu kekayaan kita. Di tempat lain mungkin ada juga yang hampir-hampir sama gitu ya. Tetapi ada yang membedakan. Kalau di bangsa lain itu ada yang misalkan perilaku kehidupan sosialnya itu didominasi oleh
nilai-nilai agama yang kuat, maka mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama yang sangat kuat, kental. Tapi di Indonesia itu semuanya banyak gitu. Tetapi tidak saling bertentangan antara nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, itu ada yang bertentangan, ada yang tidak bertentangan. Sehingga itu menjadi keunikan untuk kita. Dan kita ini banyak beragam dari suku bangsanya, agamanya, adat istiadatnya. Dan dari kebanyakan itu, logika sederhananya, suatu bangsa nggak mungkin bisa bersatu. Bisa satu sepakat untuk menjadi satu negara besar itu nggak mungkin logikanya. Tetapi ini ada bangsa besar Indonesia, kekayaannya luar biasa semua, baik itu sosialnya, punya pulau aja 17.000 sekian gitu kan, punya provinsi aja 34 provinsi misalkan, suku aja ratusan, tapi masih bisa bersatu, masih bisa sepakat bahwa kita satu negara yaitu Indonesia. Ini luar biasa menurut saya. Abang ngapain di sini, Bang? Itu lagi kerja. Nanti jalan-jalan sama ayah kalau udah selesai. Duduk dulu. Belum selesai. Ayah. Kakaknya masih belajar. Abang-abang masih belajar. Turun nanti jatuh. Dah. Ya. Kayak gitu. Jadi mencintai Indonesia nggak hanya sekedar mencintai sepak bolanya. Saya Indonesia itu bola itu nonton kalau jangan gitu ah. Nonton kalau timnas aja yang main, tapi kalau liga-liga Indonesia kurang suka saya selama supporternya itu belum berdamai. Kalau sponsornya bagus, tidak berantem, maka saya akan nonton. Saya belum punya klub kesukaan. Arfa, diam dulu dong. Iya itu abang. Diam dulu. Nanti jatuh. Turun dulu. Udah. Nanti ayah mau ke depan. Abang kalau mau ikut jangan ganggu ayah dulu. Oke ya. Sip. Kayak gitu, Mas, Mbak ya. Gangguin Mbak. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, ini ada lagi nih. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Saya mau pergi nanti, tapi abang nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut ya. Nggak boleh ikut. Nah, PPKN itu ada tujuannya di pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jadi memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir dan sikap dan perilaku untuk cinta tanah air. Sebenarnya pola pikir yang diharapkan itu adalah kalian semua mahasiswa siapapun yang belajar itu harus memiliki pola pikir yang Pancasilais. Pola pikir yang menurut saya hari ini itu sudah luntur ya di kalangan mahasiswa. Karena memang sering saya temukan di kampus-kampus lain yang ngajar itu pola pikir mahasiswa yang menggambarkan pola pikir anak Indonesia itu udah jarang. Bukan berarti juga Bang Ayah nih mau kerja dulu sebentar. Enggak, Ayah mati dulu bentar. Aduh. Aduh, maaf nih, terganggu ya. Aduh, saya digangguin terus di sini. Belum punya ruangan khusus.
Oke, berkaitan dengan itu teman-teman, LMS. Nah, LMS itu yang di LMS itu nanti kita jadikan itu sarana untuk menguatkan materi, penguatan materi. Nanti ada link YouTube atau materi-materi tertentu yang teman-teman harus kuasai pemahamannya. Nanti kita saling komentar aja di situ, seperti chatting-chatting aja. Jadi itu dijadikan penilaian aktivitas kita gitu. Tapi berkaitan dengan tugas, nilai tugas itu yang tadi teman-teman yang kita bikin buku, gitu ya. Itu proyek bersama kita harus kita jadikan bahwa teman-teman nanti lulus dari PKN STAN punya buku, gitu. Ya itu harus ya kita ya. Kalau yang di LMS kita nanti jadikan itu forum diskusi aja setelah pembukaan ini. Aduh, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dari hal penugasan sampai materi hari ini, ada yang ditanyakan? Yang kedua, mahasiswa itu diharapkan untuk mampu menumbuh kembangkan wawasan kebangsaannya dan kesadaran berbangsa. Yang paling besar, yang menurut saya yang paling sulit itu adalah teman-teman, hari ini yang paling susah itu sekarang orang-orang memiliki kesadaran bahwa dirinya hidup itu sebagai orang yang berbangsa dan bernegara. Susah sekarang menurut saya ya, pandangan saya selama ini mengamati situasi sosial, mengamati kondisi di lingkungan sekitar saya, banyak orang yang susah sekali memiliki kesadaran bahwa dirinya itu sedang berbangsa dan bernegara. Terkadang misalkan saya kan di Bogor ya rumahnya sekarang. Di Bogor itu saya pendatang. Saya pendatang, termasuk pendatang lah. Tapi saya udah dipilih jadi ketua RT di sini. Tetapi terkadang kalau misalkan menyelesaikan masalah warga, selalu bilang saya ini orang sini, asli sini. Kalau misalkan kebetulan bermasalah sama yang pendatang juga, lalu bilang saya ini orang asli sini, gitu ya. Aduh, saya langsung geleng-geleng kepala kalau menghadapi situasi persoalan begitu. Yang bahwa gini, seakan-akan orang sini kalau berbuat salah tidak boleh diganggu, tidak boleh diselesaikan masalahnya dengan baik-baik. Pokoknya seperti seakan-akan orang asli pribumi boleh berbuat sesuatu yang nggak benar. Seakan-akan demikian. Padahal nggak begitu kan. Kita ini sama-sama saja. Bahwa kita hidup dimanapun kita berada, kita harus mampu menjadi bagian dari orang-orang di sekitar situ. Yang pendatang tidak boleh angkuh terhadap orang-orang di sekitar, tapi yang orang pribumi asli harus bersinergi dengan orang-orang yang baru. Ini menurut saya pola-pola seperti ini orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dirinya sedang hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nah, tapi kebanyakan tidak, teman-teman. Coba deh kamu pikirkan. Pernah nggak melihat situasi apapun, suku apapun kayaknya mengalami demikian. Kayaknya menciptakan kesadaran bahwa kita ini hidup memang benar-benar berbangsa itu susah. Kalau kita hidup berbangsa berarti kita harus segera menyadari bahwa di sekitar saya ada kemungkinan ada orang Batak, ada kemungkinan ada orang Jawa, agamanya pun harusnya berbeda. Itu biasa saja harusnya. Betul? Biasa aja. Tapi kalau orang baru melihat perbedaan, wah, kok kaget gitu ngelihat ada orang beragama bertetangga dengan non-muslim aja kayaknya kaget gitu. Kalau saya nggak bakal kaget, insya Allah nggak bakal kaget karena di Kalimantan Tengah itu ada daerah-daerah Palangkaraya tertentu, di daerah Palangkaraya tersendiri misalkan itu benar-benar sangat beragam. Sehingga melihat perbedaan bagi saya biasa saja. Nah ini maksud saya teman-teman, ketika orang-orang yang harus memiliki kesadaran berbangsa itu sudah levelnya sudah aman lah. Nah, kalian diharapkan untuk bisa memiliki hal itu. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau bernegara harusnya gimana? Berbangsa harusnya gimana?
Gitu. Yang berikutnya adalah menumbuh kembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional. Jadi kalian harus dituntut juga memiliki pola pikir dan sikap yang benar-benar sesuai dengan arahan-arahan nilai-nilai Pancasila. Kalau sila Pancasila itu disatukan, dijadikan suatu narasi penting, itu luar biasa maknanya. Mungkin pernah dengar ya, saya yakin kalian juga udah pernah dengar berkaitan dengan ini. Misalkan ada orang yang PNS lagi apa namanya itu, lagi pelatihan menuju PNS itu apa namanya, lupa saya itu. Kalau belum sah itu apa? Pra PNS itu apa namanya itu? Prajabatan kayak gitu ya, yang suka-suka ada pelatihan gitu. Itu kan ada calon-calon PNS tidak hafal Pancasila kan, diomelin sama tentara kan. Diomelin sama tentara. Sebenarnya kayaknya dia tuh nggak hafal karena grogi sama tentaranya. Saya punya keyakinan itu. Masa iya TWK-nya berarti berapa kalau dia nggak hafal Pancasila? Sedangkan TWK-nya tinggi berarti kan? Iya, tes wawasan kebangsaan udah tinggi tapi dia nggak hafal Pancasila. Saya berkeyakinan, saya mendukung anak itu yang nggak hafal itu. Kenapa? Saya senang sama wawasan kebangsaan yang dia dapat sehingga dia lulus PNS. Artinya dia punya kemampuan memahami secara implementatif Pancasila itu bagaimana. Hanya saja dia lupa barangkali hilaf dalam menghafal secara urutan Pancasila itu apa. Gitu ya. Yang paling penting dari Pancasila itu bagaimana kita mampu mengintegrasikan semua nilai-nilainya menjadi satu narasi penting. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa, semua agama mengajarkan itu kan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Seseorang nggak mungkin manusia yang adil dan beradab itu hanya bisa tercipta bagi orang-orang yang beragama. Orang-orang yang beradab itu kan orang-orang yang memiliki kemampuan agama. Setiap agama mengajarkan bagaimana tata cara beradab itu sendiri. Setiap agama memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskannya. Namun menurut saya adalah ada nggak orang yang nggak memiliki agama tapi beradab? Kira-kira ada orang yang nggak beragama, katakanlah orang ateis misalkan, tapi dia nggak beragama tapi punya sikapnya beradab. Memungkinkan nggak Mbak? Mungkin Pak. Mungkin ya, orang nggak bertuhan, nggak percaya sama Tuhan, nggak pernah belajar nilai-nilai Tuhan, tapi beradab. Beda loh ya dengan orang yang sebelumnya punya agama tapi keluar dari agama mengaku dirinya nggak punya agama karena pemahaman-pemahaman tertentu misalnya. Ada orang yang nggak pernah belajar agama itu berarti orang hutan gitu ya, orang-orang yang tinggal jauh dari nilai-nilai agama. Nilai Kristen nggak ada sana, Islam nggak ada, Hindu, Buddha nggak ada di sana gitu ya. Pernah memungkinkan nggak Mbak Julia? Orang tinggal di hutan tapi dia beradab, dianggap beradab. Kalau itu enggak sih Pak, tapi kalau ateis kayaknya mungkin Pak. Kalau ateis masih memungkinkan karena dia pernah belajar agama. Sehingga sebenci-bencinya, nggak sukanya apapun dia terhadap agama tertentu, tapi tetap pernah belajar. Nah, teman-teman, nilai-nilai kemanusiaan itu akan muncul, akan hadir, akan tumbuh besar dalam diri kita kalau kita sendiri terus-terus memupuk hal itu dengan kita belajar agama. Agama mengajarkan kita peduli terhadap sesama, ya kan? Agama mengajarkan kita perilaku-perilaku agar kita menjadi manusia yang beradab dan sebagainya. Ketiga, persatuan Indonesia. Rasa persatuan itu akan muncul. Rasa persatuan itu akan muncul kalau kita memiliki nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa Indonesia ini, persatuan Indonesia harus ada dan di tengah-tengah? Kenapa nggak sila pertama misalnya? Karena orang Indonesia saat itu, para pendiri bangsa saat itu ketika sepakat bahwa kita adalah Indonesia menjadi satu saja, NKRI harga mati dari saat itu,
adalah orang-orang yang memiliki kesadaran. Orang-orang yang memiliki nilai-nilai agama yang sangat tinggi. Kalau misalkan kita ini hanya satu agama tertentu saja, maka ini akan menjadi pecah kita. Itu kan orang Sumatera Utara mungkin dari dulu, orang Batak sana bikin negara tersendiri yang agamanya khusus mereka dan sebagainya. Negara-negara daerah-daerah tertentu yang mayoritas Islam bikin negara Islam. Kita nggak akan pernah bisa bersatu. Menyadari bahwa manusia ini sama di bumi ini, di depan Tuhan itu sama, maka perilaku-perilaku itulah yang membuat kita ini merasa memiliki rasa persatuan yang kuat. Tuhan mengajarkan kita, itu kan tidaklah gitu ya. Tuhan itu kalau dalam Al-Quran itu sengaja Allah ciptakan manusia itu berbeda-beda, bersuku-suku gitu ya, hanya karena untuk saling mengenal saja. Oh, Anda ini, Anda ini. Berbeda itu dari zaman dulu. Ketika Nabi Adam dilahirkan pertama, manusia pertama itu kan, diciptakan sebagai manusia pertama, lalu Hawa pendampingnya dan memiliki anak. Anak itu nggak sama semuanya, ya kan? Kembar, 2 kali kembar dan nggak sama dua-duanya. Fisiknya nggak sama, udah diciptain berbeda-beda. Asal mula manusia itu, misalkan ya, ke sana sejarahnya, misalkan itu salah satu contoh cerita. Nah kemudian rasa persatuan ketika sudah terbentuk kokoh dalam diri kita, maka ada lagi rasa yang harus kita bangun. Gitu ya. Bagaimana kita menciptakan demokrasi, gitu ya, bergotong royong dalam membangun suatu negara bersama-sama. Sehingga sila keempat itu muncul. Kenapa ada orang yang tidak suka dalam berdemokrasi, orang-orang yang nggak tahu tentang demokrasi dan nggak mau mengimplementasikan nilai-nilainya? Maka dia bisa dipastikan gagal bersila pertama, bersila kedua, bersila ketiga. Kenapa Anda anggota dewan terkadang lempar-lempar meja ketika rapat paripurna misalkan? Karena argumentasinya kalah. Dan tidak berpuas diri dengan kekalahan itu. Sehingga apa yang terjadi? Egoisme muncul dan bagi dia adalah saya harus menang. Lempar meja boleh. Padahal kan nggak begitu. Dalam bermusyawarah dengan baik itu kan didukung oleh nilai-nilai yang sudah masuk dalam diri kita. Ada nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan. Oh iya, kalau saya lempar meja nggak manusiawi, kasihan teman saya. Itu kesadaran itu harus muncul. Oh iya ya, ngapain saya lempar-lempar meja? Ini kan kita masih satu bangsa, satu negara, hanya beda pandangan saja. Kita harus diperlukan rasa persatuan. Kalau itu disadari oleh semua anggota DPR, maka mereka nggak perlu berantem-berantem saat rapat paripurna. Kalau suatu kebijakan lahir karena berantem-berantem, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah tercapai karena kebijakannya dilahirkan dari proses yang tidak benar. Ini maksud saya, teman-teman. Harusnya Pancasila itu clear. Jika dijalankan dengan sempurna, maka kita akan menjadi bangsa yang besar. Pancasilanya nggak salah, kitanya lah yang kurang baik dalam mengimplementasikan nilai-nilai itu. Pancasila nggak ada yang salah. Mau sampai kapanpun Pancasila itu sudah tatanan kehidupan yang sangat pas. Bangsa lain itu membutuhkan itu. Kalau kata Soekarno, satu saat bangsa lain membutuhkan Pancasila. Dari mana? Saya mau tanya. Di Amerika ada agama nggak? Ada yang bisa harus dijawab. Ada yang jawab. Ada ya, Mas Rizky? Di Amerika ada agama, Mas Rizky? Ya, pasti ada lah, Pak. Berjalan dengan baik, Rizky? Kalau itu sih sepertinya terpisah dari ini, Pak. Sesuai individu masing-masing, terpisah dari negaranya, Pak. Boleh nggak agama di sana ada gitu maksudnya? Oh, boleh. Karena orang-orang Amerika kira-kira punya rasa kemanusiaan nggak? Ya, pasti ada yang punya lah, Pak. Iya, pasti ya. Pasti ada yang punya. Amerika itu kan memiliki rasa persatuan nggak bahwa mereka hari ini suatu bangsa yang besar, nggak boleh bubar? Rasa persatuan punya nggak mereka? Misalkan ya nggak boleh bubar negaranya kan?
Iya, punya, pasti punya lah. Pasti. Mereka punya ini nggak? Punya demokrasi jelas ya, mereka mengatakan kiblatnya demokrasi. Yang keempat, keadilan sosial belum tentu punya ya. Belum tentu punya ini. Kenapa? Ya karena dia dulu ya zamannya Donald Trump kan mereka sedang membenci negara-negara Arab ya. Dibatasi dan tidak boleh negara-negara tertentu masuk ke negaranya. Misalkan, itu kan menurut saya udah nggak adil. Iya, betul. Indonesia pun sebenarnya sama. Sebenarnya dunia itu memiliki kesamaan dengan Pancasila dalam mengimplementasikan menurut pandangan saya. Sehingga benar kata Soekarno dulu pernah mengatakan dunia lain pun sebenarnya membutuhkan Pancasila. Nah ini kedepannya kita semua sama-sama mempelajari kewarganegaraan, hanya ingin memupuk kita semua agar menjadi warga negara yang menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, baik itu nanti kalian sedang bekerja ataupun di masyarakat. Ada pertanyaan sampai sini? Wah, pinter-pinter ini kayaknya. Nggak ada yang nanya ini. Harus ditanya satu-satu. Kita, teman-teman semuanya, perhatikan. Nanti kita kan berakhir jam 5.40 ya. Nah, karena saya harus menyiapkan absen dan perlengkapan yang lain, saya minta 7 menit sebelum berakhir atau 5 menit paling minim itu berakhir ya, nggak apa-apa ya. Untuk mempersiapkan absen-absen kalian, laporan-laporan kehadiran kita hari ini. Yuk, oke. Ada pertanyaan? Mas Pandu? Kayaknya mau tanya itu Mas Pandu. Belum ada Pak untuk sekarang. Nah, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan teman-teman. Aktivitas itu kan ada penilaiannya ya. Ada nilai aktivitas. Saya berharap dibiasain tanya saja. Nanti Mbak Julia dicatat saja siapa setiap kali pertemuan yang bertanya. Berapa kali nanti dia punya catatan tersendiri. Misalkan Mas Pandu udah 10 kali bertanya setiap kali pertemuan. Bertanya ataupun mengomentari temennya itu boleh, sama. Itu nanti dicatat ya teman-teman, biar nanti saya punya catatan tersendiri tentang aktivitas kalian. Pak Julia asisten. Ya Pak. Asisten ya. Satu lagi terakhir, boleh kalian juga membawa isu yang bisa kalian bisa kalian bawa jadi pembahasan. Baca dulu RPS-nya, kemudian setelah RPS-nya ada, oh iya materinya ini, saya senang banget, carilah isu-isu yang menarik sehingga menjadi pembahasan bersama. Itu boleh kayak gitu. Selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai, misalkan jelek-jelekin temannya, jatuhin temannya, nggak boleh di forum itu. Kita saling berdiskusi, bukan mencaci maki. Berdebat pun nggak boleh, berdiskusi yang boleh. Kalau berdebat kan ingin merasa menang sendiri kan. Kalau berdiskusi bisa saja saya yang salah, kalian benar. Kita saling terima. Oh Pak, ini dikoreksi Pak, data yang Bapak sampaikan itu salah itu. Tidak benar, yang benar begini Pak, ini tampilin. Punya Bapak belum update, itu boleh. Saya tidak keberatan dengan hal itu dan tidak pernah merasa akan kalah hanya karena diluruskan. Begitu ya teman-teman ya. Saya rasa waktu kita cukup sampai di sini. Kita foto dulu yang terakhir. Nah ini biar 2 kali fotonya. Ini bebas edisinya. Ini bebas. Boleh bebas. 1, 2, 3. Oke, stop dulu. Saya save dulu bentar. Satu lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke.
Saya share di Instagram saya. Oke deh, sip. Terima kasih pertemuan hari ini. Sehat selalu buat kalian, sehat semua buat kita. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.